02161013 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Flesia Vistaya Rangga, NIM 202161031, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Nurul Fahmi, NIM 2021-61005, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang materi cerpen atau cerita pendek. Cerpen merupakan fiksi prosa karena cerita yang disungguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10 kata saja. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen sangat mudah karena ceritanya sangat pendek. Oleh karena itu, di saat membaca cerpen relatif orang lebih suka karena orang tidak suka dengan cerita yang rumit dan orang lebih suka dengan cerita yang pendek seperti cerpen. Yuk kita bersama-sama menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi ada 6 unsur intrinsik pembangun cerpen. Pertama yaitu tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Jadi unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Silakan dibaca. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jadi yang kedua adalah amanat. Jadi yang ketiga adalah penokohan. Jadi yang keempat adalah alur anak-anak. Jadi yang kelima adalah latar. Jadi yang keenam adalah gaya bahasa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami unsur intrinsik dalam membangun cerita pendek? Jika belum, mari kita simak video ini dengan ulang. Lalu kita akan masuk ke dalam soal latihan. Oke anak-anak, kita masuk ke soal latihan. Mohon disimak baik-baik cerita pendek ini. Setibanya Pak Usman di restoran kecil sepulang dari sekolah, Larasati segera memulai pembicaraan. Sebelum membicarakan soal dia, saya perlu menjelaskan mengapa saya tidak mau membicarakan hal ini di sekolah. Karena saya bicarakan adalah masalah yang harus diselesaikan dengan kacamata kemanusiaan, bukan kedinasan. Maksud ibu apa? Saya khawatir keinginan Bapak untuk menghabisi dia itu karena kebencian Bapak terhadap saya. Selama ini orang kan tahu saya sangat perhatian terhadap dia. Dia anak yang lemah, Pak. Sudah mengalami berbagai cobaan hidup, sering murung karena menerima beban yang terlalu banyak dalam hidupnya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menyimak baik-baik cerita pendek tadi? Berikut adalah soal latihannya. Sifat tokoh Larasti berdasarkan kutipan di atas. A. Sabar dan penyayang. B. Angkuh dan disiplin. C. Tegas dan pemberani. D. Penakut. Sekarang pertanyaan nomor 2. Karakter tokoh Pak Usman dalam kutipan cerpen di atas memiliki sifat A. Pendendam. B. Keras kepala dan mudah marah.
C. Tidak bisa membedakan urusan dinas dan pribadi. D. Ingin menang sendiri. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana gambaran karakter tokoh di dalam cerita cerpen di atas? A. Kuat menerima cobaan. B. Gampang putus asa. C. Lemah dan penuh penderitaan. D. Trauma dan menjalani kehidupannya. Silakan menjawab pertanyaan